Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah berjumpa lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama Miss Dwi. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah unsur kebahasaan di mana meliputi kalimat efektif, akronim, singkatan, dan tanda baca. Dan ciri kebahasaan yang akan kita bahas pada hari ini adalah seputar tanda baca. Tanda baca adalah simbol dalam bahasa. Simbol dalam bahasa memiliki fungsi dan bentuknya masing-masing. Jika di dalam kalimat tidak terdapat tanda baca, maka kalimat tersebut dapat menimbulkan multitafsir atau bermakna ambigu, sehingga menimbulkan kesalahpahaman di antara yang menulis dan yang membaca surat tersebut. Dan tanpa tanda baca, kalimat pun terasa tidak lengkap. Ada beberapa fungsi tanda baca dan penjelasannya sebagai berikut. Fungsi tanda baca yang pertama adalah untuk mengatur jeda ketika seseorang membaca suatu kalimat. Fungsi yang kedua untuk mengatur intonasi dalam pembacaan suatu kalimat. Dan fungsi yang ketiga untuk memberi penegasan dalam suatu kalimat. Dan fungsi yang terakhir adalah untuk menggambarkan struktur kalimat atau kata yang ada di dalam kalimat. Berikut ini penjelasan tanda baca dan penggunaannya. Tanda baca pertama yang akan kita bahas adalah tanda baca titik, di mana tanda baca titik ini ada beberapa penggunaan, dan penggunaan yang pertama adalah digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Berikut ini adalah contoh kalimatnya. Andi bermain bola bersama teman, dan diakhiri dengan tanda titik. Penggunaan tanda titik yang kedua adalah sebagai pemisah angka pada jam, menit, dan detik yang menjelaskan waktu. Berikut ini contoh kalimatnya. Hari ini Andri datang pukul 13.05. Tanda titik digunakan untuk memisahkan antara jam dan menit. Penggunaan tanda titik yang berikutnya adalah pada daftar pustaka. Tanda titik di daftar pustaka digunakan untuk memisahkan nama penulis buku, tahun terbit buku, dan judul buku. Tanda baca yang kedua setelah tanda titik adalah tanda koma. Tanda koma dapat digunakan sebagai pemisah dari kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Berikut ini contoh kalimatnya. Jika kamu serius dalam belajar, kamu pasti akan sukses. Di dalam kalimat tersebut terdiri dari dua kalimat tunggal yang disatukan. Kemudian tanda koma berfungsi untuk menyatukan dua kalimat tersebut. Penggunaan tanda koma berikutnya adalah dipakai dalam unsur perincian. Jika di dalam sebuah kalimat menyebutkan beberapa benda yang lebih dari dua, maka harus dipisahkan menggunakan tanda koma. Berikut ini contoh kalimatnya. Aku membutuhkan pensil, buku tulis, dan spidol, di mana setiap perinciannya, setiap benda yang disebutkannya dipisahkan dengan menggunakan tanda koma. Penggunaan tanda koma berikutnya adalah digunakan untuk unsur penulisan alamat. Berikut ini contoh kalimatnya. Jalan Kayu Manis 3 nomor 18, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta 13130. Pada kalimat tersebut tanda koma digunakan untuk memisahkan nama jalan, kelurahan, kecamatan, dan kota. Tanda koma juga digunakan untuk penulisan daftar pustaka. Di dalam daftar pustaka, tanda koma digunakan untuk memisahkan nama lengkap dari penulis buku, di mana di dalam daftar pustaka, dalam penulisan nama penulis buku harus dibalik dari kata yang paling akhir menjadi kata yang paling depan. Perhatikan contoh daftar pustaka berikut ini.
Tanda koma digunakan untuk memisahkan nama lengkap dari penulis sebuah buku. Seperti yang ada di contoh, nama lengkapnya adalah Goris Keraf. Namun, pada daftar pustaka ada aturan untuk nama penulis buku harus ditulis terbalik. Jadi, Keraf Goris. Dan di antara nama lengkap itu dipisahkan dengan tanda koma. Dan penulisan tanda koma berikutnya digunakan untuk penulisan nama dan nama gelar. Perhatikan contoh berikut ini. Dwi Aprilia Aryani, SPD, di mana koma itu memisahkan antara nama lengkap dengan gelarnya. Tanda baca berikutnya adalah tanda baca titik 2. Penggunaan tanda baca titik 2 yang pertama digunakan untuk sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Pemerian di sini bermaksud adalah penjelasan dari setiap unsur yang ditanyakan. Perhatikan contoh berikut ini. Tanda titik 2 digunakan pada setiap akhir unsur yang ditanyakan. Contoh seperti penulisan data berikut ini. Ketua titik 2 Ahmad Wijaya, Sekretaris Siti Aryani, Bendahara Aulia Arimbi. Tanda titik 2 juga digunakan untuk penulisan naskah drama, di mana tanda titik 2 digunakan untuk memisahkan nama tokoh dengan percakapannya. Dan penggunaan berikutnya, tanda titik 2 juga digunakan pada daftar pustaka untuk memisahkan tempat penerbitan dengan nama penerbitnya. Dan tanda baca berikutnya adalah tanda baca hubung, di mana digunakan untuk kata yang terpenggal karena barisnya. Selain itu, kata hubung juga digunakan untuk menghubungkan kata ulang. Contohnya adalah kata anak-anak dan berulang-ulang. Dan yang terakhir, tanda hubung juga digunakan untuk memisahkan antara tanggal, bulan, dan tahun yang ditulis dengan menggunakan angka. Demikianlah penjelasan Miss Dwi untuk pembelajaran pada hari ini. Miss Dwi ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bagi yang belum jelas, kalian bisa tanyakan langsung di kolom komentar. Miss Dwi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.